Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvina Maulida dengan NPM 2021020175, kelas F Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi pertemuan kelima yang berjudul Instrumen dalam Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama, pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya, maupun proses penetapannya atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk mensejahterakan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah kaidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab syara'a yashru'u syara'an wa syariatan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi syariat berarti jalannya diterapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh paduan Allah kepada hambanya. Para Rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam bentuk kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Ringkasannya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. Yang pertama itu keutuhanan atau rabaniyah, yang kedua itu universal atau alamiah, yang ketiga menyeluruh atau syumul, yang keempat asli dan abadi, yang kelima mudah serta menghilangkan kesusahan, yang keenam memelihara maslahat manusia, yang ketujuh keseimbangan atau tawazun, yang kedelapan hubungan erat atau talazum antara akidah dan kehidupan. Selanjutnya ada pengertian fikih. Fikih artinya paham, sedangkan secara istilah, fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amalia atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara semantis, kata fikih bermakna fam al-syasyiah al-kadidah, dakikah, paham yang mendalam, mengetahui, paham terhadap pembicaraan orang lain atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut dengan jurisprudensi. Yang selanjutnya pengertian tasyri'. Tasyri' adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyri' oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW, agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badanlah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Syariat dalam pengertian itu dipetik kata tasyri' yang artinya menciptakan undang-undang
dan pengertian di selanjutnya ada syariah. Dalam pengertian itu dipetik kata tasyri yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasyri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pemikiran yang dinamakan dengan tasyri wada'i. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasyri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasyri. Sebaiknya tasyri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.